Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdillah istafa wa ala ahli baitihi sadat syuhada wa ashabihi kiramil nubala wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha wa tabi'ina wa bi ihsanin ila yaumil jazaa'i al-awfa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimuna bittaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis-sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa pada ibu saudara-saudari muslimin dan muslimat, para alim ulama, terutama tokoh dan tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jemaah mengaji di Azam dan Baru ataupun yang menyaksikan melalui media muslim dimanapun berada. Dengan izin Allah dan taufik darinya, kita kembali bisa meneruskan mengaji di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan diterima kedatangan kita sebagai orang-orang yang paling bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan sentiasa menghiasi majlis-majlis kita, khususnya majlis-majlis para berilmi seperti ini. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita di akhirat beruntung mendapatkan syafaat dan diberikan dalam barisan. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita masih dalam al-aslu al-thani, landasan kedua, yaitu talabul ilmi, agar talabul ilmi kita bersih dan juga mengikut manhaj as-salaf wa sahih hadis, karena metode sangat menentukan hasil. Bagaimana mereka menuntut ilmu, mudah-mudahan kita juga mengikuti seperti itu. Nah, penulis menjelaskan ada beberapa hal dalam menuntut ilmu yang harus dijauhi. Yang terakhir kemarin adalah tarful umurta, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan tidak berguna. Sudahlah menjebak tapi tidak berguna. Sebelumnya adalah tidak berani atau jangan suka berfatwa, dan sudah segera berfatwa, karena fatwa itu ada ahlinya. Kemudian menghindari al-hizbiyah al-muhdinah, fanatisme jahiliyah, baik fanatik kepada golongan atau kepada guru dan ustaz. Dan karena fanatik itu menyebabkan kita menolak kebenaran dan merendahkan. Demikian juga harus dihindari al-tawafu bil ilmi ala nas, tidak merasa tinggi yang menjadikan tinggi hati kalau kita berilmu, baik ulama apalagi penuntut ilmu. Kemudian jangan ambil ilmu dari al-asalir, dari yang kecil-kecil, yaitu ahlul bidah wal ahwa. Karena ahlul bidah wal ahwa itu dasarnya ilmunya adalah kecil dan kecil. Karena ilmunya dari pikiran dan perasaan. Ini orang-orang yang tidak belajar pun juga tahu yang seperti itu. Bisa ngarang, asal punya perasaan, punya pikiran, bisa mengarang-arang. Nah, tapi ambil dari ahli ilmu al-kabir, yaitu para amanah, orang-orang yang berikan amanah menyampaikan ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan yang sangat penting sekali, jangan lupa mengamalkan ilmu. Karena ilmu tidak diamalkan, dia seperti pohon yang tidak berbuah. Dan ikhlas dalam menuntutnya, jangan sampai tidak ikhlas kemudian. Tetaplah di atas manhaj as-salafus salih, bukan mengikuti al-qalam yang datang belakangan, yang membuat kita lebih banyak berdebat daripada perintah lain. Ya, ilmu khalaf itu rata-rata membuat orang sering berdebat. Sedangkan ilmu as-salaf membuat orang semakin tahan. Jadi ilmu as-salaf itu barakah karena diamalkan, akhirnya tumbuh dan berkembang. Ilmu khalaf itu tidak barakah karena hanya habis dengan perdebatan, tidak diamalkan. Allah musta'an. Nah, yang selanjutnya Syekh juga menyebutkan ada yang juga harus kita jauhi dalam menuntut ilmu adalah at-ta'arrud bima lam yaqa' minal waqa'i wal masail, yaitu jangan suka mengada-ngada perkara yang belum terjadi. Ya, mereka-reka kalau begini bagaimana padahal belum terjadi. Ibaratnya kalau ujian soalnya belum turun sudah cari-cari jawabannya. Soalannya belum turun sudah dicari jawabannya. Akhirnya memusingkan orang. Ya. Makanya manhaj salaf kita lihat mereka tidak suka membahas hal-hal yang belum terjadi. Nah, karena apa? Sebab kalau terjadi nanti akan ada ahlinya yang akan memberikan solusi dan jawaban. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Ma nazalat bihadhil ummah nazilatun illa wa fi kitabillah wa sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariqu aw sabilul huda fiha." Pasti ada jalan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah, dan akan tetap ada orang yang diutus oleh Allah SWT yang akan memberikan solusi dan jawabannya. Berkata Syekh, wa mazhabuhum kadzalik, yani ada muta'arrud, tidak mencari-cari atau mereka-reka masalah yang belum ada, belum terjadi. Misalnya nanti ya kita andainya orang buka pemukiman di bulan ya, atau di Mars. Nah, misalnya pajaknya 200% Ustaz, gimana hukumnya? Nah, ini pajak di bumi aja belum terbayar, apalagi pajak di Mars. Ya begini, tunggu nanti kalau Mars sudah buka kaplingan di sana, sudah dibangun. Ya, ini IKN saya masih ngutang bayarnya, bangunnya. Masih ngutang. Jangan tidak ada pula negara ini nanti. Kaum muslimin dan muslimah. Ini cerita pula tentang pemukiman di Mars. Pula ada yang nanya, tunggu nanti saat kita sudah sampai di Mars saya akan jawab nanti ya. Saya akan jawab. Atau kalau saya tidak pandai menjawab, yang lain yang akan menjawab. Nah, qala hafizahullah wa mazhab kadzalik adamu ta'arrudi lima lam yaqa' minal masaili wal waqa'i wal mushkilat. Mereka tidak suka mencari-cari, mengada-ngada masalah-masalah atau kejadian-kejadian atau problematika yang belum terjadi. Li'annahu darbun min talabil mughalatah. Karena ini termasuk jenis yang tadi, mughalatah, yaitu jebakan. Ya, barangnya belum terjadi, orang belum punya gambaran yang pas tentang itu. Sesuatu yang sudah ada gambaran saja masih tercampur antara hak dengan yang batil oleh sebagian kita. Tidak bisa dia membedakan perayaan yang sifatnya budaya dan kenegaraan dengan perayaan yang bersifat keagamaan, ibadah dan keagamaan.
Mereka nak nyamakan masalah. Seperti orang yang mengkiaskan ayo puasa 6. Ini keagamaan atau kenegaraan? Hah? Serius ini? Hah? Tapi gubernur yang resmikan. Bupati yang sambut, kata sambutan. Ini orang mengkaitkan dengan budaya atau dengan agama? Agama. Buktinya rentetan acaranya setelah puasa 6, walaupun sebagian besar tidak puasa Ramadan. Tidak. Ini hanya semacam apa namanya? Mungkin sebagian tidak puasa Ramadan. Mungkin 6. Kemungkinan 6. Jadi bisa saja puasa 6 lah jalan belum. Ramadan aja belum selesai apalagi. Nah, puasa 6. Nah, lalu orang mengkiaskan, membawakan fatwa, ya, fatwa dari ulama luar negeri ketika bangsa Mesir merayakan pembebasan Sinai dari orang Yahudi. Ini perayaan nasional, perayaan agama. Nasional, bukan agama. Tidak dikaitkan dengan agama. Maka membawakan fatwa ini untuk melegitimasi acara puasa 6 adalah keliru. Keliru. Ini hal-hal yang masih di depan mata kita. Bagaimana sesuatu yang belum terjadi. Hanya yang kalau ada. Pernah ada? Belum. Tapi kalau ada. Misalnya, Ustaz, bagaimana orang yang mulutnya ada di ekornya? Misalnya, bagaimana? Ada enggak? Hah? Kalaupun ada jarang, dan kalaupun ada umurnya kadang enggak panjang tuh. Kita tanya, ada enggak? Ada. Baru kita lihat apa mudaratnya, apa masalahnya. Soalnya nanti ketika dia baca Quran, kan itu kan lagi kan, misalnya. Tapi barangnya nggak ada, kenapa karena ditanya. Dan semoga tidak ada. Saya takut juga kalau ada, payah fatwanya. Nah, misalnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi saya katakan, li'annahu darb min talabil mulaghalata. Ini sengaja untuk mencari-cari masalah. Ini saya bisa jawab apa tidak, gitu ya. Kalau tidak bisa, percuma 15 tahun di Madinah tidak dapat jawabannya. Kalau dapat jawaban tidak sesuai dengan yang inginkan, sama juga. Rupanya Wahabi rupanya. Tidak sesuai dengan keinginan. Terus, jadi makanya ini namanya darbun minan talabil mughalatah. Wa takatsur min hujajillahi ta'ala 'alal ibad. Dan sengaja membuat banyak alasan, membawa banyak hujjah Allah kepada hamba-hambanya. Bal hadza indahu min tariqati ahli ra'yi. Dan ini menurut ahli hadis ini adalah metodologi ahlur ra'yi, yaitu kaum ahli aklaniyin, orang-orang istilahnya aklaniyin, orang-orang yang selalu mengandalkan pemikiran, logika. Wahadil ara'aitiyin. Jadi kan mereka kalau dalam bahasa Arab mengatakan ara'aita. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu kalau seandainya terjadi? Barangnya tidak terjadi. Nah. Wahum min asyaddan nisi adawatan li hadhihi tariqah. Ahlul hadis sangat kontra dan memusuhi metodologi ini. Makanya yang paling dimusuhi oleh aklaniyin, kaum logikawan, orang-orang yang selalu mengandalkan akal adalah ahli hadis. Mereka menyebutnya orang-orang yang tidak menggunakan utaknya. Tidak apa utak adanya. Itu bahasanya. Dari dulu memang. Dari dulu bahwasanya orang-orang yang hanya mengandalkan dalil lalu tidak bisa mempreteli dalil Al-Quran dan hadis dianggap orang yang tidak menggunakan
akal. Tidak menggunakan akal. Nah, dan mereka yang bisa mempreteli itu dianggap sebagai orang yang berakal. Wa amma adillatu ala hadzal mazhab, adapun dalil yang menjadi alasan para ashabul hadis tidak atau memusuhi jalan ini, yaitu membahas hal-hal yang tidak terjadi sebelum terjadinya, atau masalah-masalah yang tidak perlu ditanyakan adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir. Nabi Musa alaihissalam, dia diutus ke umat yang Allah sebutkan wa faddalnakum alal alamin, kami lebihkan kalian di atas semesta orang-orang yang ada di semesta alam ini, yakni di masa itu. Nah, Nabi Musa salah satu ulul azmi minar rusul, tersirat dalam hatinya. Yang tersirat dalam hatinya. Sekarang nggak ada lagi orang yang paling berilmu atau lebih berilmu dari saya di atas permukaan bumi. Subhanallah. Dalam hati tersirat, terbaca sama Allah SWT. Kata Allah kepadanya, ada Musa, ada orang yang berilmu tentang sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Akhirnya Musa minta tunjukkan kamu saya di mana. Maka disuruhlah Nabi Musa rihla fi talabil ilmi, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, yaitu di pertemuan dua laut. Berjalan dia. Nah, apa setelah bertemu? Nah, Musa, kamu boleh mengikuti saya belajar, tapi dengan syarat. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau nak belajar dengan saya, ingat Musa, jangan banyak tanya. Jangan tanya sebelum saya yang menjelaskan. Subhanallah. Nabi Musa sabar nih ya. Dah. Apalagi kita. Nabi Musa memang perkaranya berat. Sebab dalam ilmu yang diketahui oleh Musa, merusak kapal orang, bikin orang karam. Ini zalim. Sah? Betul kan? Membunuh anak kecil yang tidak berdosa, ini zalim. Betul kan? Taib. Kemudian orang yang kita minta bertamu ke tempat mereka, tidak mau mereka terima, kan orang bakhil. Masa dibantu membangunkan rumah yang hampir roboh itu? Ini kerjaan Khadir ini aneh sekali, tidak bisa ditoler, tidak bisa dinalar ini. Makanya Musa tidak sabar. Tapi ini syaratnya, jangan tanya sebelum saya jelaskan. Karena apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Inilah manhaj sahabat radhiyallahu anhum. Setiap datang satu perkara atau Nabi bertanya kepada mereka, mereka jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bukan mereka ingin mencoba sebenarnya, tapi tidak. Apa sebab? Nabi akan jelaskan. Ay la tataqaddam alayya ya Musa bisu'al hatta ukhbiraka bima turid. Maknanya, Musa, jangan cepat-cepat bertanya sebelum saya yang menjelaskan. Fa in kana dzalika kadzalika fi haqqi Musa wal Khadir alaihi wassalam fal imsaku 'ani su'ali amma lam yaqa aula. Kalaulah masalah yang dilarang Musa bertanya terjadi, kan terjadi itu, dilihat di depan matanya, dilarang juga bertanya. Apalagi masalah yang tidak terjadi sama sekali, atau yang belum
Terjadi, tak apa ditanya. Nah, karena tak melahirkan amal, tak melahirkan apa-apa yang sudah jelas di depan matanya. Ditengoknya Khadir melubangi, merusak kapal-kapal itu. Dilihatnya Khadir membunuh anak kecil yang tak berdosa. Dilihatnya Khadir mendirikan dinding yang hampir roboh itu. Ini pekerjaan sia-sia, pekerjaan zalim dan sia-sia. Nah, kalaulah Musa dilarang bertanya tentang sesuatu yang terjadi, ya supaya tidak salah tanya, maka menanyakan sesuatu yang belum terjadi pasti lebih tidak dianjurkan atau dibolehkan. Walizalika faqad qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, oleh sebab itu Anas bin Malik, seorang sahabat kecil Nabi alaihi salatu wassalam yang membantu Nabi selama 10 tahun di rumahnya sejak umur 10 tahun sampai Nabi wafat, berarti umur 20 tahun. Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kami dilarang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Maksudnya apa? Ada sahabat tidak bertanya? Ada. Tapi maksudnya menanya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tak ada, yang tak diperlukan, sesuatu yang belum terjadi. Maka mereka dilarang bertanya. Wa hadzal nahyu yufassiruhu, larangan yang disebutkan oleh Anas itu ditafsirkan oleh hadithu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu ditafsirkan dengan hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi hadis Anas ditafsirkan dengan hadis Sa'd bin Abi Waqqas, menafsirkan hadis dengan hadis. Ya, bertanya seperti apa yang dilarang itu. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin fa yuharrimu 'alaihim min ajli mas'alatihi atau fa yuharramu 'alaihim min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, tapi setelah dia tanya jadi diharamkan, jadi sebab, jadi penyebabnya. Maka kadang-kadang kita dalam suatu kondisi dan momen, kita tahu pimpinan kita kalau ditanya pasti bikin masalah. Kan ada sebagian, baik di kantor, di sekolah, di yayasan, bahkan di bisnis, dia kalau ditanya, kalau ada masalah dibawa ke dia bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah baru. Ada enggak tuan-tuan ketemu? Enggak pernah ketemu? Sujud syukur itu. Saya sering ketemu. Jadi yang seperti ini jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Sebab kalau ditanyakan kepadanya, awalnya boleh, akhirnya enggak boleh. Misal ya, hari libur misalnya, Sabtu libur kan, kalau kita tanya ke dia, Pak, Sabtu rapat besok? Oh iya rapat katanya. Hari padahal kawan sudah rencana liburan keluarga gitu. Asal ditanya pasti jawabannya iya. Akhirnya apa kata teman-temannya? Kamu ini nanya bikin masalah. Tapi kalau bertanya menghilangkan masalah, bagus. Ada teman, iya, pertemuan dengan menteri luar negeri di luar negeri. Nah, pertemuan menteri luar negeri di luar negeri dengan Pak Dubes. Nah, ya, yang namanya rombongan menteri kan mereka musafir. Jadi mereka sholat bisa di jamak. Kita mahasiswa karena sudah jadi mukim di sana, tentu
Kita dah gelisah, dah masuk maghrib. Sudah lama pula masuk maghrib. Tidak ada yang berani menyampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Dubes. Ya seganlah. Nanti dipotong beasiswa kan. Akhirnya untung ada satu yang berani. Mohon maaf Pak Menlu dan Pak Dubes, ini waktu maghrib sudah setengah lewat. Artinya sudah setengah jam berlalu. Ya kami belum sholat ini. Coba subhanallah, anak begini dah bagus nih pertanyaannya. Kata Pak Menteri, oh iya, kita sholat dulu lah. Akhirnya Pak Dubes setuju juga. Apalagi kawan-kawan mahasiswa lebih setuju. Sebab habis sholat makan. Nah kan itu. Iya. Habis itu tidak ada lagi acara. Selesai acara. Akhirnya kawan-kawan itu berterima kasih. Untung Ustadz bertanya tadi. Kalau enggak, keroncongan perut kita. Kalau diteruskan, itu banyak pertanyaan terus. Makanya yang begini ini bagus ini pertanyaannya. Pak, kapan kita sholat? Maghrib. Ini selesai sholat, Pak Dubes umumkan kita langsung makan. Daripada dingin makanan nanti. Selesai makan, tegang urat perut, kendor urat mata. Akhirnya mereka anggap acara sudah selesai. Bayang kalau sempat tadi makan terlambat, sholat terlambat, ya kan? Nah, Allah musta'an. Nah, jadi sebesar-besar orang Islam dosanya adalah bila menanyakan sesuatu yang karena dosanya itu, karena pertanyaannya itu diharamkan sesuatu yang awalnya dihalalkan. Maka dalam Al-Quran juga dilarang la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu kalau nanti dijelaskan kepada kalian membuat kalian tidak setuju atau tidak senang. Oleh itu Nabi katakan jangan bertanya sesuatu yang menyebabkan sesuatu memberatkan bagi kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas menafsirkan tafsir hadis Anas bin Malik di atas kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita karena waktu masuk kita azan maghrib dulu, azan isya dulu dan kita lanjutkan selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan, fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin 'an at-taqaddumi alaihi bis-su'al liyakunu bil jawab anhu min tashri'in qad yaqtadi at-tahrim lima kana halalan qabla as-su'al. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang kaum muslimin untuk mendahului bertanya tentang sesuatu yang bisa saja jawabannya melahirkan syariat baru yang menghendaki atau yang menyebabkan haramnya sesuatu yang sebelumnya halal sebelum ditanyakan. Thumma inna fi ikhtilafi 'alal anbiya. Kemudian terlalu banyak ikhtilaf terhadap para nabi. Dia terlalu banyak membantah atau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma al-ikhtilaf 'ala al-ulama min ba'dihim fi kathrati su'al. Dan banyak pula bertanya kepada ulama setelah para nabi, karena para ulama warasatul anbiya, itu menghujani mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak diperlukan. Thumma afwan la siyama amma lam yaqa, khususnya yang belum terjadi, ma yujibul halak, ini termasuk yang menyebabkan kita binasa. Kama waqa'a lil yahudi wan nasara, seperti terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka binasa? Karena mereka menghujani para ulama dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang jawabannya dipaksakan. Kalau jawaban dipaksakan, akhirnya apa? Kalau jawabannya dipaksakan, akhirnya apa? Mur kalau tidak suai, mur 10 dimasuk ke bawah 15. Apa jadinya? Ya rusak deratnya. Jadi jawaban yang namanya ulama, kaum muslimin orang kalau kurang bertakwa pada Allah, ditanya suatu masalah, kalau dia jawab takut dia sama manusia, akhirnya dijawab supaya nampak berilmu. Kadang-kadang dalil asal comot, tidak seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rusak enggak jadinya? Itulah yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Didesak oleh umatnya, hanya mereka merubah-rubah hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Kan ada kisahnya. Di dalam Taurat ada hukum rajam bagi yang berzina yang sudah pernah menikah. Lalu ketika ada orang Yahudi berzina di zaman Nabi SAW, kita hukum dengan apa yang ada dalam Taurat, karena hukum ini belum dinasakh dalam Islam. Ini suruhlah para ulama Yahudi itu membacakannya. Dibacanya ayat tentang hukum orang berzina, pas ayat rajam ditutupnya pakai tangan. Ditutupnya pakai tangan. Nah, cuman ada Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam. Dia sudah tahu ayat itu. Katanya ke Nabi alaihi, ya Rasulullah, suruh acu itu buka tangannya.
Iya, ojo buya tuh. Ojo buya tuh untuk buka tangannya. Ternyata di balik tangannya ada ayat tentang rajam. Mereka sudah rubah dalam keputusan hukum mereka. Membuat konsensus baru bahwa hukum rajam ditiadakan. Apa sebab? Tidak sesuai dengan hak asasi. Nah itu hak asasi manusia. Sama dari dulu pemikiran itu. Bukan baru, bukan masalah baru. Nah. Tidak sesuai dengan hak asasi. Mereka lupa bahwa itulah yang menjamin hak asasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib, jadi mereka banyak rusak gara-gara ikhtilaf, yaitu banyak berbeda dengan nabinya, dan ikhtilaf karena banyak ulamanya yang berbeda dengan nabinya. Kemudian ikhtilaf banyak berbeda mereka dengan ulamanya yang istiqamah. Akhirnya rusak mana? Rusak. Maka Nabi SAW fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, kenapa Yahudi dan Nasrani disebut rusak? Yang lain tidak. Kok udah bingung semuanya? Karena agama yang diturunkan Allah itu yang tinggal adalah agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di luar itu nyala rusak aja asalnya. Itu apa dibilang lagi? Jelas? Karena aslinya produk manusia. Ini yang diturunkan Allah. Rusak juga akibat banyak berbeda, banyak bertanya kepada para nabi dan para ulamanya. Jadi terpaksa ulamanya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran nabinya. Tidak sesuai dengan ajaran nabinya. Nah, hal itu akan terjadi pada umat kita? Iya. Akan terjadi? Terjadi enggak? Terjadi. Mereka berbedanya mereka bercerai-berai jadi 71 golongan, 72 golongan karena ikut nabinya atau karena ikut ulamanya? Hah? Karena ikut ulamanya. Nah, kita akan berpecah menjadi 73 golongan karena ikut nabi atau karena ikut ulama? Ulama. Makanya orang-orang yang menyimpang selalu mengatakan harus ikut ulama. Orang-orang yang di garis lurus mengatakan harus ikut Nabi SAW. Kelain mandang apa? Memang kami tidak ikut Nabi Ustaz. Karena memang hebat katanya, langsung ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Kapan kalian ketemu Nabi? Allah musta'an. Dengan berbagai tuduhan-tuduhan lainnya bahwa orang yang punya jargon, menurutnya jargon atau propaganda kembali pada kitab dan sunnah, maknanya tinggalkan para ulama. Ini kalau yang ngomong ulama berarti dia menyembunyikan kebenaran, karena dia tahu dan paham bahwa orang yang punya jargon namanya tadi, yang punya moto kembali pada Quran dan Sunnah, mereka lah yang paling banyak merujuk para ulama, dan mereka yang tidak punya jargon kembali Quran dan Sunnah, paling-paling ulama mazhabnya saja, syekhnya saja. Kalau kita tidak. Yang kedua, mereka bilang sanadnya tidak bersambung. Sanad bersambung. Awak tengok rupanya sanadnya putus 350 tahun. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam seperti dikatakan oleh Abu Hurairah, sami'a Rasulullah SAW yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apapun yang aku larang kalian lakukan, tinggalkan. Jelas kan? Jelas enggak? Nabi bilang apa yang aku larang tinggalkan. Apa misalnya dilarang oleh Nabi? Tidak ada yang larang Nabi.
Hah? Dilarang oleh Nabi, kalau sudah saya jelaskan jangan banyak tanya. Kalian banyak tanya juga. Kan Nabi sudah jelaskan, Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Jelas tidak bahasanya? Jelas. Lalu nanya cik ustaznya, ketika Allah turun aras kosong tak katanya? Nanya enggak? Nanya kan? Lalu yang lain nanya lagi, ustaz, sepertiga malam Tokyo atau sepertiga malam Jakarta? Ya kan? Nanya lagi. Sah? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Nabi tidak pandai menjelaskan akidah kepada umatnya. Tidak paham orang dibuatnya. Ya kan? Kan itu jadinya. Nabi menggunakan bahasa Arab tapi tidak fasih bahasa Arabnya. Ya, banyak hadisnya itu aja dia bilang, turun Allah. Tidak bilangnya turun rahmatnya. Ternyata maknanya turun rahmat. Ternyata Nabi tak terang-terangan menjelaskan akidah. Apa sebab? Karena banyak tanya. Jelas ya? Jelas? Disuruhnya tuan-tuan memelihara jenggot. Kan dilarang oleh Nabi motongnya. Apa kata Nabi? Apa yang aku larang? Tinggalkan. Baik. Sekarang nanya. Nanya cik Nabi katanya. Apa sebabnya engkau larang? Kan itu kan? Lalu ada hikmah dijelaskan Nabi. Orang-orang Yahudi itu cukur jenggot. Maka kalian jangan ikut cukur. Kan itu ya? Lalu B, kan sekarang orang Yahudi sudah berjenggot. Sudah berjenggot. Kalau gitu gantian dong potong jenggot. Akhirnya dianggaplah alasan Nabi itu supaya tidak menyerupai Yahudi. Ilahnya. Padahal itu bukan ilahnya. Itu adalah hikmahnya. Sebab kalau siapapun yang tahu, orang Yahudi yang ulamanya dulu pakai jenggot juga. Yang motong itu tentu orang awamnya. Sekarang orang awamnya berjenggot apa enggak? Hah? Awam Yahudi. Itu besok silat itu mereka apanya? Iklannya semua. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, karena banyak tanya akhirnya dilanggar apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam. Habis itu melas-melas antum, jangan salahkan saya. Jelas larangan Nabi dibuat lalu tidak mau disalahkan. Antum kerja nyalain orang juga. Nah, antum ketika saya nyalain, antum salahkan pula saya. Sama-sama menyalah. Nah, kemana ada di dunia ini orang yang tidak menyalahkan sekalipun, tidak ada. Orang yang mengatakan tidak boleh menyalahkan 2 menit, 2 detik setelah itu dia salahkan nanti itu. Dah? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin teman-teman, mana haitukum anhu fajtanibu. Jelas ya? Jelas? Nah. Wa ma amartukum bihi fa'alu mastata'tum. Yang aku suruh kerjakan yang kalian mampu. Nah, supaya yang banyak tanya juga, kerjakan yang kalian mampu. Apa misalnya? Yang tuan-tuan tidak mampu tapi mau. Begini? Hah? Oh, haji. Ahsan. Saya salah dengar, mohon maaf. Kalian mau tapi tidak mampu. Janganlah haji dulu. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak dana talangan haji? Saya bilang jangan. Apa sebab? Sebab haji itu bagi yang mampu. Antum udah mampu belum? Iya belum. Enggak usah jangan ditalang-talang pula. Saya punya tanah 50 hektar, Ustaz, jual tanah tuh. Kan ada yang bilang begini, kalau nak haji itu sering baca surat Al-Hajj misalnya. Kan anda juga mempan baca surah Hajj, baca surah Al-Waqi'ah, kan banyak cerita surga neraka dalam tuh. Tidak juga hati itu tertarik baca surat tanah. Baca surat tanah. Kalau sudah 50 hektar SHM semuanya, tidak juga tuh tertarik naik haji. Hah? Letaknya jalan paus pula. Hah?
sayang jualnya. 50 hektar masa sayang juga. Untuk siapa? Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi yang sanggup kerjakan. Jadi tidak perlu tanya lagi. Ya Allah, saya tidak sanggup haji. Atau seperti yang antum bilang pertama tadi, awak nak bini tapi belum sanggup. Jangan dipaksakan. Sampai ada tawaran. Sampai ada tawaran. Ada syekh kami di Madinah punya anak gadis. Dan temannya punya anak gadis apa lawannya? Anak bujang. Gitu aja kok repot tentu. Nah, punya anak bujang. Yang punya anak gadis ini kaya. Yang punya anak bujang ini biasa-biasa saja. Kan beda. Yang dosen dengan yang bisnis kan beda. Makanya dosen kadang nak bisnis juga. Nah, cuman rupanya tidak seenak ngajar. Nah, ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya namanya Ali, nama anak itu, anak muda. Ali, kamu nikah enggak? Siapa enggak mau, saya katanya. Tapi siapa yang mau dengan saya? Saya enggak ada, belum ada apa namanya, belum ada kerjaan. Asal kamu mau, ada yang mau. Ya, asal kamu mau, ada yang mau. Siapa sih? Anak saya. Terus gimana? Akhirnya syekh itu yang berikan maharnya. Dan paham tak? Syekh anak gimana cara? Payah sekali cerita sama antum nih. Jadi syekh itu yang bayarkan maharnya. Gimana caranya? Kok payah sekali sih? Kasih aja duit. Nanti ini untuk mahar nanti. Kasih misalnya 150.000 rial. Misal. Nanti minta mahar 100. Sisa enggak? Nah, sisa. Sisanya untuk berleh. Mantap Bapak ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau antum dapat kayak gitu, maka kerjakan. Sebenarnya belum mampu, tapi ada yang bantu. Jelas? Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita harus panjang ganti yang kemarin. Nah, ganti yang kemarin. Nah, kemarin utang kita setengah jam ya. Ya, setengah jam utang. Kita bayar sekarang. Ya, kita cash Pak. Baik. Fa'alu mastata'tum. Fa innama ingat. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Rusaknya orang-orang sebelum kalian karena banyak mempermasalahkan sesuatu yang jelas akhirnya enggak jelas. Terang perintah Nabi, terang. Kenapa enggak kerjakan? Kan enggak satu pendapat ulama dosa itu. Jangan satu aja dipegang pendapat ulama. Dikiranya kita ketika ada perintah Nabi berjenggot, lalu kita berjenggot, kalian sakit sekali. Ulama satu orang aja dipakai gitu. Saya tidak pakai ulama, memakai siapa sebagai gurunya para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak paham domannya. Awalnya 20-an tahun belajar hadis dibilang enggak apa supaya lo jadi ujung-ujungnya mengatakan orang lain enggak paham. Iyalah kalau masalah paham tuh urusan lain lagi kaum muslimin. Jadi banyak rusaknya orang dulu karena banyak masalah. Banyak bertanya waqtilafu ala anbiya'ihim. Enggak mau serupa dengan nabi mereka, ikhtilaf terus. Ada hadis ikhtilaf, ada hadis ikhtilaf, ada hadis ikhtilaf. Seolah-olah nabi dilahirkan untuk ikhtilaf. Syekh, hadis yang antum ikhtilafkan itu dulu zaman sahabat diamalkan apa enggak? Taib. Di zaman tabi'in diamalkan atau tidak? Diamalkan. Taib. Selesai masalah sebenarnya. Kenapa diikhtilafkan semuanya? Masalahnya bukan masalah hukum. Kalau dibawa ke ranah hukum, iya. Satu bilang wajib, satu bilang sunat, satu bilang makruh. Nah, Allah musta'an. Jadi akhirnya jangan antum pilih salah satu pendapat kan banyak.
Nah, ini yang menyebabkan kita berselisih, berkepanjangan itu. Padahal kalau diamalkan, semua yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunat, yang mengatakan mubah, sepakat sah. Sebab itu perintah. Demikian juga larangan. Bila ditinggalkan, yang mengatakan haram, yang mengatakan makruh, yang mengatakan mubah, sepakat, tidak ada masalah ditinggalkan. Sah? Jelas? Selesai masalah, khuruj minal khilaf. Tapi kayaknya kita mau dilahirkan untuk ikhtilaf. Wa yurwa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ayyuhan nas, wahai manusia, la ta'jalu bil bala'i qabla nuzulihi, jangan kalian mengundang cepat turunnya bala sebelum turunnya. Taib fayadhhabu bikum hahuna wa hahuna, sehingga membuat kalian lenyap di sini dan di sini. Fa innakum illam ta'jalul bala' qabla nuzulihi lam yanfakkal muslimuna ay yakuna fihim man idza su'ila suddid atau qala wufiq. Sebab kalian kalau tidak mengundang bala segera turun, ya, segera turun, orang-orang Islam pasti akan mendapatkan di dalam atau di kalangan mereka ulama yang diberikan ilmu yang benar atau diberikan taufik. Jangan diundang-undang dulu bala itu datang. Nah, sebelum turunnya, jangan diuji-uji dulu. Nah, kadang nanya pula, sanggup tidak Allah SWT menjadikan Indonesia ini menjadi misalnya negara kerajaan? Antum kalau sabut ke KPU marah sama antum nanti. Hah? Iya sih? Sanggup tidak? Tapi Allah jangan diuji. Jangan diuji. Jelas? Nah, jangan bermimpi dulu. Jangan bermimpi. Ini nampaknya undang-undang balak nanti. Nah, bisa. Tapi pembahasannya belum atau tidak dalam kondisi sekarang ini. Sah? Jelas? Nah, ma'asyil kiram yang dirahmati Allah SWT. Taib, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu kana la yaqulu bi ra'yi bi syai'in yus'alu anhu. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan dengan pemikirannya sama sekali. Hatta yaqul anazala am la? Sudah terjadi atau belum? Fa in lam yakun nazal lam yaqul fihi. Kalau belum terjadi, dia tidak akan berpendapat. Wa in yakun waqa'a takallama fihi. Tapi kalau sudah terjadi baru dia mau menjawab. Jelas ya? Belum terjadi dia tidak mau jawab. Wa kana idza su'ila an mas'alatin fayaqul awaqa'at. Kalau ditanya tentang suatu masalah dia katakan sudah terjadi, fayuqalu lahu ya Aba Sa'id ma waqa'at. Wahai Abu Sa'id, belum terjadi. Walakin na'ud au nu'idduha, kita bersiap-siap. Siap. Apakah jawabannya? Fayaqul da'uha. Jangan bersiap untuk sesuatu yang belum jelas. Fa in kanat waqa'at ukhbiru fa in kanat waqa'at akhbarahum. Nanti kalau sudah terjadi ada yang akan memberi tahu mereka. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah. Ini kan saya sengaja menyebutkan nama-nama ulama sebab antum dituduh tak memakai ulama, itu masalahnya. Langsung ke hadis gini. Nah, pakai nama ulama ini. Zaid bin Thabit ulama, tayyib. Imam Malik ulama, tayyib. Siapa yang sebelumnya tadi? Mu'adz bin Jabal, duta pertama yang dikirim ke Yaman. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Imam Malik, al-hikmatu wal ilmu nurun yahdi bihi Allahu man yasha. Hikmah dan ilmu itu cahaya yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa laysa bi kathratil masail. Ilmu itu bukan dengan banyaknya masalah yang dibahas. Bukanlah banyak pembahasan. Makanya antum lihat kitab-kitabnya para ulama as-salaf rata-rata pendek-pendek, tapi di belakangan panjang-panjang. Tapi mana yang membawa kepada amal istiqamah,
Ya kitab As-Salaf. Yang membuat kita bingung mencari mana yang benar adalah kitab Al-Khalaf. Akhirnya bingung dia. Misalnya berselisih paham ulama tentang suatu masalah 46 pendapat. Tuh tanya ke Ustaz, mana yang buat tuh Ustaz? Pilihlah masing-masing. Jadi dalam satu masjid 46 jemaah. 46 pendapat. Kenapa? Anggap benar aja lah semuanya, jangan disalah. Ada pendapat yang berdalil, ada yang tidak. Ada dalilnya lemah, ada yang kuat. Ada dalilnya betul, ada yang salah tempat. Kok itu ya? Ada dalilnya betul tapi salah tempat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mati orang Al-Fatihah, lahir orang Al-Fatihah, cerai orang Al-Fatihah, nikah orang Al-Fatihah, lulus orang Al-Fatihah, tidak lulus orang Al-Fatihah. Sah? Dalilnya sahih. Penempatan dalilnya yang tidak sahih. Terus jangan disalahkan. Sebab pecah umat kalau disalahkan. Terus antum diam enggak menyalahkan? Hah? Ketika Syekh pertama membuka masalah, diam enggak? Kan enggak boleh nyalahkan. Ya toh? Syekh kan bicara begini menurut sunnahnya, sah? Taib. Katanya enggak boleh nyalahkan. Tapi kenyataannya jadi masalah viral jadinya. Jadi masalah viral. Berarti suka juga menyalahkan. Bahkan sebagian dengan nada mencemooh lah. Dengan nada mencemooh. Allah musta'an. Ala kulli hal, kaum muslimin dan muslimat. Jadi ilmu itu bukan dengan banyaknya masalah, tapi adalah dengan cahaya yang diikuti dan dimenunjuki. Tentu yang mendapat siapa yang Allah kehendaki. Wa zakara Ibnu Wahab ulama. Siapa Ibnu Wahab? Itu Wahabi. Bukan, Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Al-Misri Abu Muhammad, ulama besar dan di fikih dan hadis di Mesir, murid Imam Malik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, riwayat Al-Muwatta dari Imam Malik yang paling sahih riwayat Abdullah ibn Wahab. Nah, An Malik, dari Malik rahimahullah ta'ala, annahu qala, dia berkata, adraktu ahla hadhil bilad, saya menemukan penduduk negeri-negeri ini, maksudnya negeri di sekitar Hijaz, Makkah dan Madinah. Wa innahum la yakrahuna hadzal ikthar alladhi fin nasil yaum. Mereka tidak suka banyak bertanya seperti yang terjadi di masyarakat hari ini. Nah, itu masa Imam Malik. Dan sudah mulai orang bertanya, kaifastawanya, bagaimana dia istiwa. Kalau tanya kaifa, tentu payah kita jawabnya. Maka Imam Malik katakan, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu paham kita maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya kita nggak tahu. Apa sebab? Tidak ada SPPD ke langit. Kan ada SPPD ke langit? Nggak ada dana kita ke situ. Andainya pun ada SPPD antum, nggak lulus di langit pertama aja, nggak lulus masuk. Kan antum ingat kisah Isra Mi'raj, Jibril yang bawa Nabi SAW pakai gadar pintu dulu nggak? Hah? Nah, ada yang geleng, ada yang nganggu. Gimana ini? Tarakal Jibril mengetuk pintu. Kalau mengetuk pintu artinya minta izin lewat. Padahal kan dia punya kartu pas sebenarnya kan. Cuma tekan sidik jari. Nah, tapi dia juga imamnya para malaikat minta izin lewat. Begitu ketat penjagaan langit. Antum pula nak meneliti ke langit. Hah? Baru dah sampai lapisan atmosfer sudah
Dah tewas kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu tidak mungkin mengetahui bagaimananya. Kan masih ingat tuan-tuan, mengetahui sesuatu dengan benar dan tepat pasti melihat langsung, kan ya kan? Yang kedua, melihat yang serupa dengannya. Ada yang serupa dengan Allah, yang serupa dengan arsy Allah ada, dengan arsy ada tidak serupa? Tidak. Tapi kalau gitu, tidak ada padanannya. Laisa kamitslihi syai'un, maka jangan ditanya kaifanya. Yang kemudian kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan kaifa itu wayong, katanya tidak pernah ditanyakan dulu di zaman as-salaf. Lalu kata Imam Malik, akhriju fa innahu sahibu bid'ah. Suruh keluarkan dia karena dia pembawa bid'ah lain, fa innahu dhallun mudil. Dia menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh generasi terpilih bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mereka paham makna istawa, cuman tidak diberitahu tentang kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibahas, ujung-ujungnya tidak beriman pada istawa kecuali hurufnya. Kecuali pada hurufnya. Ya, kalau huruf itu tidak mungkin dihilang Quran, sebab dihilangkan dalam Al-Quran kafir orang. Ya, mengingkari alif lam mim saja dari Al-Quran membuat orang keluar dari Islam, dari keimanan. Ya, kami beriman sama Allah di atas aras katanya, cuman bukan di atas, tapi tidak jelas karena Allah tidak memiliki tempat. Allah mawjudun bila makan. Ini pakai sanad nih, diriwayatkan Al-Burqah Al-Baghdadi dari Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Bakar Baghdadi wafat 400 berapa? 400 lebih. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriyah. Antara wafat yang satu dengan yang kedua 385 tahun. Sanadnya bersambung. Allah wujud bila makan. Ditulis di motor tuh, ditulis di kaca mobil tuh, Allah mawjudun bila makan. Rawahu Al-Baghdadi. Sanadnya bersambung ke Rasulullah, ke Ali bin Abi Thalib. Antara perawi satu dengan perawi dua itu 385 tahun. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Wahab yuridul masail, yakni banyak masalah yang dibahas. Wa anil Fadl ibn Ziyad, dari Fadl ibn Ziyad, qala, dia berkata, sami'tu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Fadl ibn Ziyad Ar-Ramadi dari Ahmad bin Hanbal. Abdul Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ulama enggak? Tuan-tuan dituduh tak pakai ulama. Langsung Syekh Muhammad Abdul Wahab ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah langsung ke Rasul, tidak pakai ulama. Allah musta'an. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu li rajulin ala halai fi ta'qidil masail. Ada seseorang yang memaksa Imam Ahmad untuk membahas masalah-masalah sulit, masalah-masalah rumit yang tidak ada keperluan untuk dibahas. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, tas'alu an abdaini rajulaini. Kamu bertanya tentang dua hamba sahaya yang laki-laki keduanya. Sal anis salati waz zakati syai'an tantafi' bihi. Lebih baik kau bertanya tentang salat dan zakat. Lebih bermanfaat bagimu. Wa nahu hadza. Ma taqulu fi sha'imin yahtalim. Lalu diuji oleh Imam Ahmad, menurut kamu bagaimana hukumnya orang puasa mimpi basah? Paham? Orang puasa mimpi basah, paham enggak? Ya, kayaknya di bawah 17 semua. Orang puasa mimpi basah. Faqala ar-rajul la adri. Dia berkata, saya enggak paham. Tidak tahu dia hukumnya. Kamu nanya tentang masalah jual beli hamba,
Tentang masalah puasa kamu tidak paham. Mana yang lebih hebat? Orang yang hebat puasanya atau orang yang hebat menghitung harga pasar? Hah? Ya mas saya, mana yang lebih hebat? Orang yang menguasai puasa lebih baik daripada orang yang narik pajak di pasar. Tahu harga tonggak berapa, harga minyak berapa, perubahan harga tiap hari dia hafal, tapi dia ditanya tentang hukum orang puasa mimpi basah dia nggak tahu. Mana yang lebih pas? Kan ada sebagian baca Sahih Bukhari lah Ustaz Asmannya, warna sampai ke bulannya, sampai ke bulan. Dan memang kenyataannya orang yang di kenyataan di dunia nyata kita, orang-orang yang notabene orang-orang beragama, dia akan lebih memuliakan saintis daripada agamis. Sahih atau tidak? Macam tidak tahu tuan-tuan. Hah? Saya buka rahasianya. Hah? Kalau saintis nilainya tinggi, kalau agamis nilainya rendah. Saya ngomong jadi. Nanti dikira saya sakit hati. Nah, perlu dibahas? Tidak perlu kan? Kalau tidak perlu, tidak usah dibahas. Bikin antum sedih saja. Nah, ikhwan, ketika membahas masalah agama dianggap tidak perlu. Sedangkan membahas masalah teknologi dianggap sangat perlu. Makanya nilainya lebih tinggi karena menghasilkan pulus. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tatruku ma tantafi'u bihi wa tasna abdaini rajulain. Kamu tinggalkan sesuatu yang bermanfaat ilmunya dan engkau sibukkan dengan membahas yang belum tentu kau laksanakan seumur hidupmu. Dia orang miskin, tidak cerita pula tentang hamba sahaya, duitnya banyak tuh, jelas. Padahal hukum puasa belum selesai baginya. Makanya kaum muslimin ada sebagian orang yang dia sarjana agama, sudah strata tinggi, tapi kalau musafir tak pernah sholat berjamaah dan tak pernah jamak dan qasar. Kenapa? Hah? Kenapa? Payah pasang niat. Kan harus pakai usolli, yang satu sholat aja payah masuknya, apalagi yang dua di jamak. Makanya enggak pernah, apalagi tambah jamaah dan makmuman, kan itu kan tambah itu. Akhirnya dia putuskan kalau musafir, dia pejabat pula, musafir sering, akhirnya sholat sendiri. Apa sebab? Ditanya kenapa sholat sendiri dan tidak jamak dan tidak qasar, tetap seperti sholat orang yang tidak musafir. Alasannya apa? Masang niat payah. Padahal dia sudah bisa merangkai alat ini, mengerjakan pekerjaan ini, musafir sana sini, tapi urusan agamanya tidak selesai. Padahal yang ditanya pertama kali nanti apa? Salat. Makanya ada yang ada yang bilang itu apa Sahih Bukhari? Dia jawab, antum ke bulan juga tidak, baca Sahih Bukhari juga tidak. Hanya pandai mencela dan mencemooh. Lebih takjub kepada orang tidak beriman kepada orang-orang yang beriman. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwan fillah, mendalami masalah-masalah yang tidak perlu didalami termasuk penyakit yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu syar'i. Inilah manhaj ahlu al-hadis dan as-salafu as-salih. Pakai ulama tadi, pakai ulama. Jadi kita al-sunnah wal jamaah yang mengusung jargon atau moto kembali pada Quran dan Sunnah, bukanlah maknanya meninggalkan ulama, tapi mengikut ulama yang mendahulukan Al-Quran dan
sunnah dan meninggalkan ulama yang membelakangi Al-Quran dan sunnah. Ada. Antum nuduh-nuduh ulama ini. Ada enggak ulama yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah? Ada pun enggak? Ragu nampaknya. Enggak selesai. Itu saya bahas satu-satu. Nah, ini kalau udah sebut nama nanti banyak yang marah. Nah, bilang aja ada, selesai, kita kan nggak paham. Kan sama rumusnya, paham. Kalau mau pulang bilang bilang paham. Iya, kalau enggak, karena enggak paham, enggak selesai kaji kita. Paham? Sebelah sini udah ngangguk, belakang belum. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manhajnya para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang mengerjakan, kan dari awal kita sudah ahlul hadis itu bukan pakar hadis. Ya, menurut istilah kita ini adalah orang yang mengamalkan hadis. Keyakinannya berdasarkan hadis, amalannya berdasarkan hadis, muamalahnya berdasarkan hadis, akhlak dan adabnya berdasarkan hadis. Jelas? Nah, ternyata banyak ulamanya, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, sampai seterusnya. Di sebelah sana ada ulama-ulama juga, tetapi tidak meyakini yang dalam hadis, tidak beribadah menurut hadis. Tapi tentu saja tidak totalitas. Ya, jangan salah paham pula. Semua amalan kami tidak ada pakai hadis. Bukan. Ada yang mengikut hadis, ada yang tidak. Tapi ahlul hadis itu memang tidak mau keluar dari hadis. Seperti Zaid bin Thabit tadi, tidak berfatwa berdasarkan pendapat, tapi berdasarkan apa yang dia dapat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Paham tidak paham, kita harus selesai juga ini malam. Ya. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di 2 pekan lagi, insyaallah tabaraka wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.